Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adik-adik semuanya yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa diberikan suatu kesehatan. Bila mana kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut perlu mensyukuri. Maka di situ Bapak belum bisa untuk tatap muka dan adik-adik belum bisa untuk tatap muka, maka di sini Bapak ingin menyampaikan pelajaran agama Islam dengan menggunakan video kali ini. Maka di sini adik-adik kita lihat halaman 4 PAI kelas 6. Ini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di sini. Ini ada tulisan la tadkhulu. Kita bisa dilihat ya, la tadkhulu. Dan nata min kana fi qalbi misqalan darajatin min kibrin qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakunu saubu hasanan wa na'aluhu hasanatan qala innallaha jamilun innallaha jamilun yuhibbu jamala. Kibru batorul haqqo wa hum tunnasi. Adik perhatikan di sini ada hadis Nabi ya. La tadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innal rajula yuhibbu an
yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbu jamalal kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Tidak akan masuk surga, la yuhibbu jannatan. Seseorang itu tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebiji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu adalah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi adik-adik, pelajaran dalam hadis ini, maka Nabi menyampaikan orang itu kalau menyombongkan diri walaupun sedikit biji sawi, dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena Allah dulu sudah berjanji. Iblis menyombongkan diri kepada Allah ketika penciptaan manusia, sedangkan iblis diciptakan dari api, manusia diciptakan dari nutfah, yaitu air mani, yang aslinya manusia diciptakan dari segumpal darah yang tadinya menjadi tanah. Nah, ini bentuk kesombongan iblis. Di situ Allah menciptakan iblis untuk masuk neraka karena bentuk kesombongannya. Wa khalaqtani minan narin wa khalaqtahu min tin. Nah, maka seseorang tidak boleh memiliki jiwa untuk sombong. Kemudian hadis berikutnya, dari hadis di bawahnya, dari itu manusia bila mana memakai sandal pakaian yang bagus, maka Allah mencintai. Artinya Allah itu mencintai suatu keindahan. Dengan kita berpakaian rapi, kita berpenampilan rapi, kita berperilaku rapi, berakhlak yang baik, perilaku yang baik, maka Allah mencintai. Innallaha yuhibbu jamilun. Innallaha jamilun yuhibbu jamala. Nah, di sini pesan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian adik-adik, dari tugas yang Bapak sampaikan dari bab 1 itu cukuplah menulis surat, yaitu surat Al-Iftitar, kemudian menulis lagi surat At-Takwir dan surat Abbasya. Nah, itu tugas adik-adik untuk pintar-pintar bisa menulis surat. Jadi menulis surat itu fungsinya untuk melatih kalian bisa menulis dengan huruf Arab. Nah, di dalam surat Al-Iftitar di sini dijelaskan bahwasanya Al-Iftitar itu menceritakan tentang hari kiamat. Ida samaul fattarat, itu menceritakan tentang hari kiamat. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang berjatuhan, tersebaran hari, bercerita tentang hari kiamat. Fenomena alam, bagaimana di situ terjadinya guncangan, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan tersebar, dan apabila lautan dijadikan meluap, ya. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, artinya kuburan-kuburan dibongkar itu manusia sejak dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu dihidupkan kembali. Maka setiap jiwa-jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Jadi manusia itu hidup memiliki pertanggungjawaban. Adik-adik hidup di dunia ini
di hadapan Allah besok kalau sudah dipanggil oleh Allah, maka memiliki masing-masing pertanggungjawaban. Jadi bapak, ibu, guru atau orang tua itu tidak bisa membantu adik-adik semua ketika besok itu di hadapan Allah itu sudah dipanggil. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri, tergantung amal perbuatan masing-masing. Dari maksud dari ayat tersebut, hai orang-orang, hai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi kalau durhaka kepada Tuhanmu artinya orang itu berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau bersyukur kepada Allah. Dia mempertuhankan duniawi lebih utama daripada untuk beribadah kepada Allah, lalai kepada Allah. Itu termasuk bentuk perbuatan durhaka kepada Allah. Dan bentuk apa saja yang dia kehendaki dan dia menyusun tubuhmu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dari segumpal darah yang tadinya dalam bentuk tanah. Segumpal darah dari Saripati, di situ manusia dibentuk di mana, di rahim ibu kandung. Kemudian lahirlah suatu adik-adik semua lahir, kemudian jadilah manusia yang hidup di bumi ini. Nah, itu siapa yang proses yang mengatur itu? Hanyalah Allah yang mengatur. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Jadi orang-orang yang mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lalai, mereka lebih mementingkan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat, dan mereka tahu Allah tapi dia tidak takut atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Jadi kita hidup di dunia itu malaikat mengawasi. Siapa yang malaikat yang mengawasi? Raqib, Atid. Kemudian ketika manusia itu dipanggil oleh Allah di alam kubur, akan dicatat perbuatannya. Yang menanyai siapa? Mungkar, Nakir. Nah, disitulah yang mulia di sisi Allah mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang benar-benar berada dalam surga penuh kenikmatan. Berbakti yang pertama kali adalah berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bapak ibu guru, berbakti kepada Allah, tentunya dengan menjalankan agama Islam itu dengan baik. Kemudian, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, yaitu di hari pembalasan, di Yaumut Taghabun, artinya hari pembalasan. Manusia itu dimintai pertanggungjawaban. Timbangan yang baik, perbuatan yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Timbangan yang buruk, perbuatan yang buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan Tuhan kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali-kali lagi, Tuhanku kamu, apakah hari pembalasan itu? Maka ditanya, di sini jawab, yaitu pada hari ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu ke dalam kekuasaan Allah. Hanya Allah lah yang bisa menolong manusia di dalam hari pembalasan. Ini dari makna dari surat At-Takwir.
Kemudian dari surat Al-Iftitor ya, maaf. Surat Al-Iftitor. Isi kandungan surat Al-Iftitor di dalam surat Al-Iftitor di sini yang pertama gambaran hari kiamat. Dan surat Al-Iftitor ini langit-langit yang terbelah binatangnya seperti yang tadi Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua manusia diciptakan, ketiga malaikat yang mengawasi, keempat adalah orang yang beriman yang tunduk takluk taat kepada Allah yang dimasukkan ke dalam surga, sedangkan orang yang durhaka kepada Allah maka dia akan dimasukkan di dalam neraka. 5, yang terakhir pada hari kiamat manusia tidak bisa menolong siapapun, yang bisa menolong hanyalah diri sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini dari penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.